Satu, dua, tiga. Halo kawan dan lawan bugil. Sekarang gue lagi bareng sama Joe Item. Buat gue sih Joe Item ini salah satu seller outdoor yang bukan seller outdoor sih, perlengkapan outdoor yang cukup nge-legend juga gitu. Udah putih ini. Dari kapan lu jualan barang outdoor, Jo? Kapan ya? Awal-awalnya sih sekitar 2003 gitu lah. 2003 lu mulai jualan tetap barang. dari online juga sampai sekarang ya tetap masih online aja. Jualnya lewat mana lu waktu 2003 itu? 2003 Zaman Facebook kan belum terlalu ramai tuh. masih di Yahoo Group. Yahoo Group, di Milis gitu. Masih di Milis gitu-gitu. Sekarang emang lebih terbuka. Cuma ya karena posisinya lagi Covid kayak gini kan. Ya penjualan merosot tajam lah. Mau online mau offline juga gitu sama. Karena pandemi ini jadi lumayan ngedrop ya. Iya. Jangan deket-deket apa, putihnya kelihatan ini. Biar jelas suaranya. Terus yang pertama kali lu jual apaan dulu? Dulu apa? Kalau nggak salah itu ya Center sama Multitool. Produk impor. Ya, yang gagangnya merah itu dah, pada tahu lah. Gitu. Center juga ya pada tahu lah waktu itu. Terus lu jualnya ke teman-teman atau udah jual ada konsumen yang di luar komunitas lu? Ya dari teman-teman juga, dari teman nanti referensiin. Nah kebetulan waktu itu juga kan pas masuk di ONC-nya baru deh tuh makin lebar tuh pasarnya. Semenjak masuk di ONC. ONC, situ pasar makin lebar sampai orang-orang yang ada sempat diliput sama Metro TV. Nah itu trusted sellernya makin naik di situ tuh. Gitu. Nah, tahun berapa ya? Daerah itu tahun berapa ya? Sekitar 2007 2008 lah. 2007 2008 lu dapat kesempatan diliput sama Metro TV. Untuk tentang penjualan online lah waktu itu. Karena memang waktu itu kan belum seramai sekarang. Ini bangkunya gelinding lagi lah posisinya biar enak lah. Nggak lucu juga kalau kita gelinding ya. Kalinya lumayan lah masalahnya. Jadi 2007-2008 tuh lo dapat kesempatan diliput sama Metro TV mengenai penjualan online ya. Dan memang waktu itu memang belum banyak ya. Belum. Dari outdoor sendiri itu masih kehitung lah. Banyak kan yang jualan online. Yang jualan online-nya. Jadi kita kebantu di situ tuh. Modal lu gimana waktu itu, Jo? Waktu awal ngebikin awal jualan online gitu. Lu dapat modal dari mana? Kalau modal seadanya doang. Yang penting itu kan modal utamanya itu kepercayaan aja. Kepercayaan dari konsumen ya. Iya, kepercayaan dari konsumen sama teman-teman pedagang juga. Jadi kan ngambil barang dari teman. Kalau kepercayaannya ada ya mau berapa juga pasti kita dikasih. Ya, teman gitu. Jadi sebenarnya pada intinya kalau mau jualan barang ini jangan terlalu mikirin modalnya dulu ya. Ya kalau modalnya modal uang ya susah. Jangan mikirin ke situ. Yang penting itu kepercayaan. Kepercayaannya aja dulu bangun ya. Kepercayaannya kita bangun dulu. Sama tanggung jawab udah itu doang. Itu doang kan sebenarnya modal kita jualan itu ya. Jadi total lu sekarang 2020 dari 2003 17 tahun ya. Lumayan juga. Lumayan bertahan dan bisa hidup di kota Jakarta. Terus keluarga lu gimana? Ya alhamdulillah sampai sekarang masih aman-aman aja. Cuma ya emang nggak seaman sebelumnya sih karena Covid ini. Karena Covid kan. Ya. Tapi selama lu jualan gitu, keluarga support gitu dan lu pun bisa memenuhi kebutuhan keluarga lu itu ya. Iya. Dari jualan online doang. Dari jualan online ya karena keluarga juga nggak ribet-ribet amat perekonomiannya ya masih cukup lah. Cukup ya. Nah sekarang di 2020 ini kan kita tahu ya semua kena dampak dari pandemi Covid ini. Semua aktivitas outdoor banyak yang berhenti gitu. Nah yang lu rasain seperti apa sih? Dan cara lu survive dengan jualan gimana lu? Kalau untuk sekarang itu emang berasa banget ya. Sampai penjualan itu dulu awal-awal Covid sebulan 2 bulan orderan nggak ada. Tabungan aja udah yang habis gitu loh. Ngabisin tabungan aja ya. Dikuras. Terus gimana caranya biar bisa bertahan?
Ya sisa-sisa barang yang ada di rumah kita diskonin. Dengan terpaksa, yang penting Dengan bisa terpaksa, bertahan. yang penting bisa buat bertahan hidup dulu lah. Kalau masalah keuntungan nanti ya Terus ntar. mudah-mudahan setelah COVID bisa bangun lagi. Gitu. Nah, selain jualan outdoor kan, kalau jualan online doang kan apa ya? Sekarang udah bukan nggak bisa diandelin ya. Kondisinya seperti ini jadi mengurangi aktivitas kita kan. Terus aktivitas lu ngapain sekarang? Ya sekarang paling nyambi sama teman-teman dari Adventure Camp sama Saung Bambon bikin kegiatan biar nggak terlalu jenuh gitu ya kan. Kayak sekarang mumpung masih musim hujan kita fokus main di air. Di Ciliwung kita adain edukasi karena di sini Ciliwung jeramnya kurang, kita bikinnya itu edukasi sampah. Jadi dibikin fun aja gitu ya. Dibikin fun. Jadi ngarungnya fun gitu, bukan ekstrim adventure ya. ya. Cuma fun rafting sambil edukasi sampah. Jadi warga-warga Bantaran juga kalau ngelihat orang sering lalu lalang main perahu, mereka jadi sungkan buat buang sampah. Gitu. Jadi ngasih apa ya? Secara psikologis mereka pun jadi malu gitu ya. Iya, jadi malu karena sering ditegur segala macam. Karena mereka juga bakalan ngerasain manfaatnya sendiri. Di saat sungai itu bersih gitu. Karena orang image-nya kan Sungai Ciliwung itu kotornya tuh karena sering ngelihat Manggarainya aja. Tapi nggak ngelihat yang bagian atasnya. Kayak di Tanjung Barat, di UI itu lebih bersih, jauh lebih bersih. Kayak tempat kita sekarang nih, di Serengseng Sawah bisa lihat sendirilah. Bantarannya bersih tuh. Lagi ya. Nggak ada view Jakartanya, gedung-gedungnya jarang, nggak ada kelihatan. Ya dengan rumah kumuh pun nggak kelihatan di sini, makanya gue juga kaget gitu lihat di sini. Lah kok beda gitu dengan apa yang gue pernah lihat di TV gitu. Jadi aktivitas lu sekarang bareng sama teman-teman di Saung Bambu ini gitu ya? Iya, Saung Bambu. Itu karena aktivitas jualan lu pun lagi nggak bagus ya? Ya tetap harapan karena kita emang sumber penghasilannya ya dari dagang online, itu tetap kita jalanin juga. Cuma ya karena sembari nunggu aja kita bikin kegiatan biar nggak terlalu jenuh. Gitu. Nah selama ini pasokan barang lu dari mana tuh Jo? Paling dari teman-teman doang sih. Pasokan barang lo. Sebelumnya dari waktu lu ngerintis? Sama dari teman kita cari juga, kadang dari luar kita cari juga. Pokoknya dari mana yang kira-kira harganya masuk dan bisa kita jual, udah itu yang kita ambil mainin. Nah gua tuh apa ya, inget waktu lagi turun sepatu high tech yang sampai 5.000 pasang ya kalau nggak salah dulu. Ya berapa ribuan lah. Ribuan. Dan yang gua tahu ini penampung yang paling besarnya nih Jo Item ya. Hoax itu. Ini penampung paling besar waktu itu di saat sepatu high tech itu turun. Makanya gua bisa tahu dan kenal Jo Item karena cukup fenomenal gitu. Ada pedagang gitu. Ada pedagang online tapi punya pasokan stok gitu. Bisa sampai 5.000 pasang. Hoax itu, enggak ada modalnya itu. Kalau ngomong ceritain lah itu gimana tuh Jo? Lu kok bisa punya stok segitu banyaknya gitu? Enggak sebanyak itu sih sebenarnya. Cuma ada berapa lah. Nah sekalian klarifikasi gitu. Soalnya kan yang beredar kan, wah ini bandar gede nih gitu kan. Bandar high tech gede waktu itu. Tahun berapa ya? 2000? Ya sekitar 2007-an lah. 2007 ya? Jadi waktu itu emang ya itu tadi yang gue bilang. Kepercayaan sama tanggung jawab modal utama buat kita. Bukan gitu. Duit sebetulnya. Bukan duit. Jadi pas kita dapat kabar nih ada sepatu high tech sekian, wah awalnya kita kaget gitu kan. Buset itu duit dari mana segitu? Nggak bakal bisa gini. Udah kan main dulu aja ke sini gitu kan. Jadi kita main. Rupanya juga teman yang bisa bantuin gitu, ya udah saling ngerti aja lah. Karena kan modal juga nggak semuanya ke sana, masih ada barang yang lain yang harus kita jual juga gitu. Jadi ya tinggal pengertian, yang tinggal tanggung jawab. Ya alhamdulillah waktu itu ya tiap minggu kita ada bisa setor. Dan kebetulan waktu itu sepatu yang dijual itu adalah sepatu hasil lelangan pabrik kalau nggak hasil lelangan pabrik gitu. Ya. Jadi soalnya lengkap tag gitu kan. Iya. Ada boxnya juga gitu. Jadi kita juga maininnya aman lah. Iya betul. Gitu loh. Bukan barang tikusan gitu. Ya itu kilas sedikit.
dan lu ngerasa peak puncaknya lu jualan online waktu kapan tuh Jo? Puncak-puncaknya jualan online Jaya itu, produk yang lu jual tuh banyak gitu. Waktu kapan tuh? Lu ngerasa wah gue bisa. yang paling jor-joran ya di sepatu high tech itulah. Paling Yang jor-joran paling yang ngebantu jadi juga momennya di situ. gitu ya. Momen bagusnya paling di sepatu high tech itu. Karena di situ benar-benar kita yang megang. Jadi harga itu nggak berantakan. Karena di produk outdoor itu orang sampai sekarang pun belum bisa, kalau untuk barang-barang pabrikan itu belum bisa buat jadi ada patokan harga dasarnya sekian. Gini nggak bisa. Mereka masih berani-beranian harga gitu. aja ya. Apalagi ada yang berani sampai untung 10.000 pun mereka ambil. udah jual aja, bukan ambil, jual aja. Yang penting balik modal dulu nih. Karena alasannya mereka takut laku atau takut lama mendem barangnya. Masih ada ketakutan ya. Masih banyak yang ketakutan. Berarti ada resiko yang lu siap ambil gitu ya sebenarnya waktu itu buat jualan online ini. Pasti ada yang namanya resiko itu, pasti ada lah. Dan lu takut nggak dengan resiko itu? Sebutlah barang lu mandek gitu, nggak kejual gitu. Lu ada ketakutan ke situ nggak? Kalau ada ketakutan pasti iya. Sama ada beberapa, wah ini barang ternyata nggak jalan gini-gini. Ya udah, tapi kita jangan fokusin ke situ, karena kalau kita fokusin ke situ ya usaha nggak jalan. Kita cari produk lain yang bisa barangnya cepat kejual, modalnya itu bisa buat nutupin barang yang belum laku atau mendem. Jadi istilahnya itu buat modal lagi aja lah. Buat putaran aja itu dulu ya. Jadi kalau misalnya itu emang benar-benar barang yang nggak laku, ya anggap aja nanti bisa dijadiin buat promo buy one get one, kita bonusin itu. Padahal kan ada harganya di situ. Iya betul. Gitu. Jadi itu jadi salah satu strategi ya. Strategi pemasaran aja. Di saat barang lu ada yang mandek, lu dengan terpaksa minimal bisa balik modal bisa gitu balik modal. Dengan buy one get one gitu. Jadi di saat lu udah kelar dari sepatu itu, berarti lu kasarannya punya modal lebih ya dari. Alhamdulillah dari situ orang semakin percaya aja. Kalau modal mah tetap aja segitu-segitu gitu. Tapi modal kepercayaan dari orang lebih besar. Orang lagi nambah gitu. Sana kita udah, aku bayar sekian dulu ya. Ya udah nggak apa-apa, nanti sisanya gitu. Jadi itu aja udah. Yang penting kepercayaan. Kepercayaan dari orang. Kepercayaan dan tanggung jawab. Jadi kalau misalnya kita punya tanggungan, ya jangan kabur, jangan ngilang. Dia sorry, gue nggak ada sekian buat bayar, tapi gue ada sekian buat nambahin dulu, bisa nggak? Gitu aja. Yang penting ada tanggung jawab dikit. Betul. Jadi orang bakalan percaya terus sama kita. Ya, jadi itulah saran buat teman-teman yang katanya kemarin ada yang nanyain gimana sih kalau jualan produk outdoor, gue harus perlu modal berapa gitu kan pertanyaannya. Mungkin ini bisa bantu ngejawab langsung dari Joe Item yang buat gue. Dia berpengalaman selama 17 tahun dia konsisten jualan online gitu kan. Ini gelap banget sekarang Nal. Iya, udah gak ada matahari. Udah malam ya. Ya saran aja sih dari Joe Item itu tadi, mudah-mudahan bisa kepake buat teman-teman yang apalagi lagi kondisi seperti ini, bisa jadi bahan masukan gitu. Buat jualan, ya yang penting lu jaga kepercayaan orang, terus tanggung jawabnya. Udah itu doang. Resiko sih udah pasti ada, tapi ya lu hadepin lah, jangan sampai lu tinggalin. Di saat lu ngerintis terus lu tinggalin karena lu nggak berani ambil resiko, ya sayang. Mendingan jangan dari sebelumnya ya. Karena kalau misalnya lu sekali hilang kepercayaannya, nyebar. Ya. Lu hati-hati kalau sama dia, karena dia begini. Itu dari mulut ke mulut, ke pedagang apa ke distributor ini. Begitu kita ke sana ya udah. Kalau nggak cash nggak bakalan dapat. Jatuhnya kan gitu. Iya. Karena kepercayaan udah hilang gitu. Ntar gua sambung dulu ya, soalnya ini kita cari lampu dulu biar agak terang di atas nih. Ntar kita sambung bentar. Ya disambung lagi ya. Tadi basah bajunya habis main. Jadi ganti baju dulu. Main di saung bambu. Habis jeram apa namanya bang? Jeram bambu Neda. Rafting fun gitu, yang bukan adventure, dari saung bambu nih persembahannya di Sungai Ciliwungnya yang bagian atas. Jadi tadi
obrolan terakhir tuh tentang itu ya, mengenai modal itu bukan cuma sekedar uang gitu ya, Jo. Jadi ada modal kepercayaan, terus tanggung jawab, juga modal apa lagi ya tadi itu, sama siap menerima resiko gitu. Resiko buat barang mendem ya tetap ada pasti ada gitu. Tapi asal kita bisa ngakalinnya gitu, masih bisa kejual gitu. Itu sih buat teman-teman yang sekiranya sekarang lagi berpikir untuk jualan lagi gitu kan, atau mau berjualan dengan kondisi seperti ini, ya mungkin itu masukan dari Jo Hitam gitu. Nah menurut lo, lu jualan, seberapa besar sih peran dari komunitas itu? Penting banget Ya komunitas. Penting banget kalau kita jual, karena itu emang kita harus gandeng. Kalau untuk komunitas itu kita harus gandeng, jadi bukan cuma jadi pembaca dan penjual doang. Kita harus ikut aktif di situ buat megang kepercayaannya juga. Kepercayaannya yang kita kejar di situ. Oh ya, kayak begini. Dengan berkomunitas, lu akan bisa dapetin kepercayaan itu. Iya, bisa kita pegang lah. Terus lu terlibat di komunitas apa aja sekarang? Kalau sekarang itu, kalau di online sih banyak ya, ikut komunitas yang namanya kita seller ya kan. Kita nyari celah buat jualan. Tapi kalau untuk aktifnya, salah satunya itu di Adventure Camp untuk sekarang. Itu komunitas yang untuk edukasi, untuk petualangan lah. Karena sekarang kan banyak juga orang yang naik gunung asal naik gunung, tapi edukasinya nggak ada. Bikin open trip, baru sekali naik gunung udah bikin jasa open trip, tapi resikonya mereka nggak perlu resikonya diabaikan lah. Nah kita masuk ke situ buat edukasi biar peduli aja lah mengenai resiko ya, resiko di saat bermain outdoor itu. Nah kan masa di jalur umum aja orang bisa meninggal celaka gitu ya, karena faktor manusianya, bukan karena faktor alamnya. Itu kan aneh gitu. Gitu. Beda sama kejadian kecelakaan dulu ya. Pendaki dulu kecelakaan ya karena masalah teknis kan. Karena masalah teknisnya. Kalau sekarang dengan teknologi yang sudah canggih tapi masih ada kecelakaan, agak aneh ya. Agak aneh di situ. Berarti ada sebuah pengetahuan yang belum sampai mungkin gitu. Malah mereka kadang yang sakit ditinggal, tapi ditinggalnya kalau ada yang nemenin ya oke lah, itu emang standar. Biar perjalanannya itu bisa sukses. Tapi kalau ditinggalin sendiri, nggak ada yang nemenin, nggak ada pengobatan segala macam, ya bagaimana? Itu meninggalin dia mati di situ gitu kan. Itu sebenarnya kan nggak boleh. Dan itu yang sedang dijalankan di Adventure Camp. Untuk edukasi. Kayak terakhir kita programnya itu training camp. Jadi di training camp itu ada tentang navigasi darat. Orang mungkin banyak yang remehin kalau sekarang ini navigasi darat apa sih, orang jalur udah jelas segala macam, dan udah ada GPS gitu. Tapi kan kita pas di lokasi nggak tahu kalau kita bisanya kesasar. GPS kehabisan baterai mau ngapain, kan balik lagi ke manual. Betul. Peta kompas. Nah di situ kita edukasi di situ. Cuma karena COVID nggak berkelanjutan ke tahap berikutnya. Mungkin habis COVID baru kita adain lagi kegiatan itu. Dan nggak tahu kapan lagi COVID itu selesai ya. Mau bandel nggak enak juga gitu. Nanti kita dipanggil ke Mabes kan nggak enak. Terus apalagi komunitas yang lu ikutin aktif gitu? Selain 2NC sama Adventure Camp paling yang sedang aktif saat ini. Di dua komunitas itu? Dua komunitas. Terus sama Saung Bambu ini sebetulnya bentuknya apa sih? Komunitas atau apa ini? Atau provider? Komunitas. Dari berbagai teman-teman dari luar juga banyak. Lokasinya di Serengseng, kebetulan ini tempatnya Bang Asdat. Dia punya lahan yang di bantaran Ciliwung, Serengseng sawah. Ya bisa kita pakai untuk jadi komunitas. Ya udah kita bangun di sini Saung Bambun buat para penggemar air lah. Gitu. Dan misinya seperti apa itu si Saung Bambu ini? Salah satunya yang menjaga kelestarian Ciliwung biar tetap bersih. Gitu. Walaupun itu sampahnya tetap ada, karena banyakan itu sampah kiriman, bukan airnya doang yang dikirim. Sampahnya juga itu sekalian. Gitu. Jadi biasanya kita ada patroli dari sini ke Tanjung Barat atau dari Depok sampai sini. Itu
kita kadang edukasi warga-warga sama di mana ada pabrik yang buang-buang limbah. Nah, Cuma di sini bukan pabrik gede, masih pabrik rumahan. masih UKM lah UKM, gitu ya iya. kan, kayak macam tahu gitu-gitu, Ah. pemotongan ayam. Kita kadang di situ kasih edukasi untuk limbah segala macam. Itu yang dijalani sama komunitas Saung Bambu. Komunitas Saung Bambon. Bambon itu, ya? Bambon itu ya sama lah bambu. Oh, Bambon itu cuman bahasa Betawinya. bahasa Betawinya Bambon. Oke. Nah, jualan lu masih jalan. Jualan masih jalan, komunitas tetap. Komunitas jalan. Nah, karena itu bersinergi dua-duanya tuh. Nah, yang menarik nih yang belum banyak orang tahu, sebenarnya Joy Hitam ini dulu pernah sempet bikin produk. Ya enggak? Dikit-dikit. Ya, jadi dulu namanya apa, Jo? Namanya Azimut. Azimut. Ini nama anaknya. Anak pertama Jo. Nah, kenapa lu nggak lanjutin? Soalnya kan sekarang orang lagi seneng dengan produk lokal. Apa lu nggak tertarik buat ngelanjutin lagi si brand Azimut ini yang gua tahu udah ada dari tahun 2014-an ya? Ya, sekitar Atau tahun sebelum itulah. itu? 2014-an ya? 2014-an. Cuma kan materialnya yang kita agak bingung. Masih kesulitan. Kesulitannya di material karena materialnya kadang produk yang sekarang kita produksi belum tentu bisa sama yang sebelumnya karena bahan limbah yang kita pakai. Nah, Jadi kalau misalnya ada yang nanya, oh masih ada ini nggak ini? Nggak ada, gitu. Terus tukang jahitnya juga agak susah sekarang nyarinya. Yang terjangkau lah harganya gitu kan. Oh ya udahlah. tapi lu masih ada Kalau untuk kepengen buat lanjutin nggak itu buat si Azimut itu? tetap ada lah. Tinggal ya kita cari lagi lah untuk Linknya gitu. sumbernya yang dari mana yang enak itu yang kita pakai gitu. Ya soalnya menarik. Waktu itu masih jarang ya brand indie gitu. Ya sebetulnya si Joy Hitam ini udah punya brand gitu. Cuman memang belum digarap serius. Loh, masih Waktu itu masih senang jualannya ya daripada produksi. produksinya. Nah, sekarang kan kebanyakan ya kondisi pandemi gini orang mulai berpikir kreatif gitu. Ya. Mendingan kita bangun brand gitu. Apalagi kesukaan orang sekarang lagi suka dengan produk-produk lokal. Gitu. Ya siapa tahu lu jadi terpicu lagi nih Jo buat bangun lagi si Azimut gitu. Insya Allah bisa. Cuma ya kalau yang ini untuk membangun brand ya itu modalnya nambah. Kepercayaan sama tanggung jawab doang gitu ya kan. Harus ada duitnya kalau yang itu karena udah ngupahin orang gitu. Nah itu untuk sekarang kita belum bisa karena untuk survive dulu lah sekarang selama pandemi gitu. Insya Allah nanti ada lah kalau misalnya dapat material pasti kita bikin yang bagus. Jadi keinginan masih tetap ada ya buat ngebangun si Azimut ini ya. Tetap masih ada. Masih ada yang mau disampaikan nggak Jo buat apa ya pesan-pesan terakhir buat teman-teman gitu yang lagi ya dengan kondisi kita yang lagi sama gitu terkenal dengan pandemi, mungkin lu ada masukan atau saran gitu? Ya saran Tips gue gitu. tetap aja jalanin. Kalau misalnya masih ada barang yang bisa dijual ya dijual aja dulu. Mau didiskon apa segala macem. Terus kalau misalnya ada yang baru mau jualan ya yang penting itu tanggung jawab sama kepercayaan yang harus dijaga. Ini kedengeran gak sih suaranya? Kedengeran lah ya. Kedengeran lah ya. Nah misalnya lu mungkin barang lu masih banyak ya di rumah gitu. Misalnya ada orang baru gitu pengen ikut jualan produk lu, gimana tuh Jo? Ya udah silahkan. Mau kalau yang di Jakarta mau main sambil ngopi di rumah, Di mana tuh? Silahkan main di Lenteng Agung. Di Lenteng Agung, Jalan Haji Tohir. Kok tahuan lu sih? HTC, Haji Tohir Center. Itu legend juga itu nama HTC itu. Itu dulu gara-gara ada anu-anuan lah dulu ya. Waktu di WNC dulu viral ya. Yang bikin HTC gitu. Ya jadi buat teman-teman yang pengen coba usaha jualan, lu tinggal modal kepercayaan doang. Bisa ngejaga kepercayaan dari Joy Hitam, terus mau bertanggung jawab, Joy Hitam bisa bantu lu gitu. Insya Allah kita Karena dia bantu lah. kebetulan lagi punya produk juga yang masih bisa lu jual, lu bisa dapat selisihnya. Ya minimal Cuma buat bertahan hidup lah ya. Tapi jangan dibilang wah ternyata cuma sekian ya namanya kita cuma modal kepercayaan gitu ya kan. Kalau emang bisa ngejualin pasti insya Allah nanti ada lagi lah plus-plusnya kan gitu.
yang penting berlanjut aja dulu, kita bisa bertahan bersama-sama. Ya ini banyak kan tuh orang biasanya terlalu kecil ini males gitu kan. Ya, kebanyakan seperti itu ya. Kebanyakan seperti itu. Ya sekarang kita lagi survival bersama-sama gitu. Survival di kota ini lebih sulit daripada survival di hutan gitu. Jadi ya cuman modal kepercayaan, pertemanan itu yang bisa kita bertahan gitu. Gitu ya Jo. Betul sekali. Oke, buat teman-teman selamat berjuang, selamat bersurvival di dalam kota bersama-sama. Kalau mau ke Lenteng silakan, kita nangis bareng. Nangis bareng di Lenteng gitu. Mau jualan ya kita jualan. Ya, gitu aja buat teman-teman. Sampai ketemu lagi obrolan berikutnya. Kebetulan udah low bed juga. Thank you semuanya. Dadah. Cek dulu low bednya.